Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana TV Sumatera Barat Kasadonyo. Kini kembali hadir program kesayangan kita, tentunya di podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko Tampe nyo Dunsana. Dan bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas Dunsana Kasadonyo selama 60 menit kemungko. Dunsana, bakal begini Dunsana di bulan puasa kini alhamdulillah lancar puasanya Dunsana. Mudah-mudahan lancar sampai selesai Dunsana. Dunsana, kini kita di podcast Sampai Mautako sudah kehadiran seorang bintang tamu yang menurut Ambo sangat luar biasa. Menurut Ambo-nya, beliau itu seorang aktivis kemanusiaan dan itu dilakukan di beberapa negara di yang ada di Timur Tengah nih, ya kira-kira mudah itu Dunsana. Langsung saja lah perkenalkan Iko Dunsana, Bang Anjas Wilantara. Halo, selamat siang Bang Anjas. Masya Allah, alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bang Anjas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal bagi dia Bang Anjas. Alhamdulillah sehat. Yo, puasa Bang. Alhamdulillah tentu lo puasanya. Wah, sebagai umat muslim tentulah harus berpuasa Bang, karena kewajiban sebagai umat muslim kan. Betul. Alhamdulillah. Jadi Bang Anjas dulu sana seorang aktivis kemanusiaan yang itu di beberapa negara ya Bang Anjas. Ya, di Indonesia pertama. Di Indonesia. Di mana itu Bang? Kita alhamdulillah kemarin sempat tergerak di beberapa kali. Yang pertama kita jelasnya di mana nih? Dari awal saya. Dari awal mulai bahasa Indonesia bahasa Minang nih. Bercampur saya. Ayo, Jambu ya Indomie ya. Ya, awal mulanya dulu waktu 2018 itu masih di lembaga nasional kan. Itu masih kita main di nasional saja. Terus kita gabung di lembaga lokal Sumatera Barat. Kebetulan lembaga lokal Sumatera Barat juga ada project-project untuk support saudara-saudara kita yang ada di beberapa negara. Salah satunya kayak bangun masjid di Afrika. Terus kita juga kemarin ikut terlibat gempa bumi di Turki, masih ingat? Oh iya, betul. Iya, itu kita support kemarin. Mengguncangkan dunia dulu pada saat itu. Kurang lebih sebulan lah ke di sana. Baru yang terakhir kemarin yang di Palestina. Bukan di Palestina sih, di perbatasan Palestina melalui Jordan. Oh, berarti di perbatasan Palestina ya, bukan di negara Palestinanya langsung. Belum boleh masuk kemarin kan? Oh, belum boleh masuk kita ke sana. Masih ada konflik ya. Itu Abang lakukan pada saat tahun 2018 menjadi seorang aktivis. Sejak 2018. Tapi 2018. Mungkin Abang, apa yang membuat Abang tergerak menjadi seorang aktivis manusia tuh? Itu kan ibaratnya kan ibaratnya pekerjaan yang jarang digeluti seseorang gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya bahasa Minang ya. Iya. Jadi sebenarnya di awal itu kita hobi di sosial saja sebenarnya sama kemanusiaan, tidak sampai mindsetnya ini akan menjadi sebuah pekerjaan, karena kita mengetahui bahwasanya dulu mindsetnya kerjanya kerja di kantor. Iya, betul. Dan memang pada saat kita di bangku sekolah sama bangku kuliah cukup suka dengan aktivitas sosial, keorganisasian. Disitulah tumbuh ada kesadaran untuk peduli dengan sesama. Ya kemarin nih peduli, dulu awalnya kita peduli itu cuman mungkin ke personali saja, melihat orang yang tidak mampu kita kasih bantuan apa. Mau Jumat-Jumat berkah gitu kan. Tapi kayaknya ada yang bisa lebih besar kita lakukan pada saat itu, karena kita menemukan sampel-sampel orang-orang baik yang bisa kita berikan bantuan. Tapi bingung gitu kan, bingungnya kita terbatas dengan kemampuan untuk berbagi dengan jumlah yang besar ini, tapi keinginan ini begitu besar untuk mensupport banyak orang. Jadi semenjak situlah berkenalan dengan beberapa teman yang ternyata punya relasi, antum passion antum di sini nih, gabung di sini katanya. Bisa gabung seperti itu. Ini juga termasuk aktivitas pekerjaan katanya di badan amal itulah gitu kan. Ternyata ada aktivitas kerja sambil juga beramal selain guru. Mindsetnya dulu kan minatnya ingin ada pekerjaan yang dapat manfaat secara duniawinya, tapi juga dapat manfaat secara akhiratnya. Betul. Mindsetnya cuman guru pada saat itu. Karena passion kita hobi ke sosial, ternyata kita dikenalkan dengan suatu badan amal di situ. Oh, begitu. Berarti sebenarnya memang dari awal tuh bukan jadi seorang aktivis, malah jadi guru malah pada saat itu. Mindsetnya itu, makanya saya kuliah jurusannya pendidikan. Oh, pendidikan gitu. Nah, itu kan berbanding terbalik sama keinginan zaman dulu gitu kan. Betul. Iya, berbanding terbalik kan tuh. Padahal tuh pengen coba jadi guru gitu kan, karena ada jiwa sosial dan lain sebagainya kan pada saat itu kan. Kini masih pengen sih menjadi seorang guru Bang Anjas? Aduh ya, jadi guru terus kayaknya. Jadi guru di rumah, jadi guru ya, untuk istri sama anak gitu ya. Terus juga kadang kala makanya tadi ternyata ketika kita gabung di kegiatan sosial ini, minat kita juga terus juga passion kita yang dahulu kalanya ingin menjadi seorang pendidik tetap bisa juga ya. Ternyata kita bukan hanya sekedar project itu, bukan hanya saja berbagi, membuka lahan di mana
bisa ada edukasi di situ. Ah, Bisa ternyata seperti itu. Oh ternyata ini keren nih kan. Iya, Selain iya, aktif, iya, iya, iya. not only stay in the room saja gitu Iya. kan. Tapi kita bisa membuat lahannya yang lebih besar melalui jalur seperti ini. Gitu. betul. Karena kan menjadi seorang aktivis itu kan bukan cuma memberikan bantuan secara logistik gitu. Saya berarti kan Bang ya. Iya, Berarti betul. bantuan-bantuan berupa sosial, edukasi, Betul, pendidikan itu kan edukasi, ya, itu betul, menjadi betul. seorang relawan pendidikan itu kan luar biasa Betul, juga berarti kan. Oke. Sempat juga kemarin kita 6 bulan di salah satu sekolah swasta itu di SMP. Karena memang dari SMA sampai ke kuliah itu passionnya banyak di luar, terus banyak aktivitas dengan teman-teman organisasi. Jadi ketika harus berkurung selama 6 bulan only stay in the room aja gitu ya, ngajar gitu ya, kayaknya ada sesuatu hal yang kayak kurang gitu ya. Gitu rasanya seperti itu gitu ya. Tapi memang ya senang saja ada ilmu yang dibagikan kepada anak-anak. Akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah, ada nggak istilahnya semoga ini jalan terbaik untuk hamba kan. Memang Iya, betul-betul. dari awal mintanya ada pekerjaan yang manfaat secara duniawi, akhirnya juga dapat gitu. Mindset saya pada saat cuma pendidikan. Oh ternyata ada jalur lain juga, yaitu ternyata dunia kemanusiaan seperti ini. Dan ternyata Rasulullah juga pernah gitu kan menjalani ini kan sebagai Iya, pengelola betul. zakat di zaman waktu beliau pindah ke Madinah kan. Oh ya, Bismillah kita di sini konsisten gitu. Masya Allah. Betul. Oh, luar biasa. Masya Allah. Keren kok menjadi seorang tokoh yang inspirasi sebenarnya. Mengajar sebenarnya gitu. Karena memang dari cita-cita awal itu secara tidak langsung tersalurkan ke media lain gitu. Iya, jatuhnya, alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Karena memang kita kata Umi Umi bilang, Umi tidak minta kamu jadi dokter, tidak minta kamu jadi polisi, tidak minta kamu jadi itu. Ya, yang penting kamu bermanfaat untuk orang banyak. Yang penting dunia dapat. Umi bilang kayak gitu terus tuh. Tidak perlu jadi orang yang besar karena harta, tidak besar dengan jabatan. Yang penting secara dunia kamu manfaatnya dapat, ya. Secara akhirat yang paling penting dapat. Kata Umi kayak itu. Nah, jadi itu saja yang didoakan setiap hari. Oh ternyata ini jalannya. Semoga ini jalannya ke istiqomah gitu. Oke, dan keluarga pun itu mendukung ya Bang ya, sangat mendukung. Alhamdulillah tidak pernah komen, dia mengikuti alur yang penting positif, bahkan support terus, dikontrol terus di kampung gitu. Mumpung itu sebenarnya. Oke. Alhamdulillah dapat keluarga mensupport ya Bang ya. Alhamdulillah. Karena menjadi seorang aktivis pun ada mungkin beberapa keluarga mungkin yang tidak setuju mungkin kan. Iya. Karena kan banyak juga tuh keluarga Betul. mengasih menjadi seorang aktivis itu apa sih gunanya berbobal dan sebagainya. Pokoknya hal-hal negatif selalu keluar lah dari keluarga. Betul. Apalagi Abang menjadi seorang aktivis manusia dan awak celiak di profil Abang, kemudian negara-negara konflik, kemudian perbatasan Jordania lah, Suriah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu sempat aja terbesit sama Abang gitu kan. Apakah ini menjadi seorang aktivis seperti ini kah yang Abang cari gitu? Betul. Ataukah gitu? Ya, jadi sebenarnya awalnya ketika ingin terjun di sini menghadapi yang dulu kan tingkatnya cuman ini ya, keliling Indonesia, sekitar Indonesia ada saudara kita yang secara secara nasib mungkin hari ini sedang berjuang ya. Kita bisa bantu gitu melalui wadah ini gitu ya. Ternyata ada isu yang sebenarnya secara naluri kemanusiaan itu tumbuh ya, yaitu terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam. Negeri Syam itu kan terdiri dari 4 negara hari ini. Ada Suriah ya, ada Lebanon, Jordan yang hari ini masih aman, yang alhamdulillah aman, dan yang paling memicu semangat kita, kepedulian kita hari ini Palestina. Ternyata wadah ini bisa juga untuk support itu. Wadah ini ternyata bisa support, wadah yang saya bilang tadi Badan Amal ini ya, kemanusiaan ini ternyata bisa support itu. Tentu kita orang-orang yang mungkin Allah berikan kode ya jalurnya di sini dan punya kesempatan untuk support itu, kita ambil momennya. Kita edukasi masyarakat ya. Memang keluarga banyak takut juga sebenarnya. Takut di situ mungkin. Sadaqallah kamu di situ kan. Pelulu dari malah gitu. Apalagi istri kan. Istri udah itu kan. Ya Allah aman ya Bang gitu kan. Iya betul. Yakin Abang berangkat ini kata gitu kan. Ya memang karena yang dilihatkan di media sosial itu seperti itu gitu kan. Hancur, lebur, tembakan dan macam-macam, dan itu hal-hal tidak manusiawi yang dilakukan oleh mereka yang hari ini berlindung di balik duniawi mereka hari ini kan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita support, kita berikan pemahaman dulu kepada keluarga bahwasanya ketika dari awal saya sudah memutuskan jalan ini dan
dari awal dukung, ketika harus menghadapi tahap yang lebih tinggi lagi yang secara tantangan ya. Ini kan tantangannya luar biasa nih. Betul. Kematian bisa jadi kan. Betul. Sampai ke sana jauh kan lokasi kan. Enggak tahu kita lagi ngasih bantuan tiba-tiba kan tembak tar Iya, kan. ada apa Saudara, aja ada gitu apa kita, nih kan iya. kita tahu kan bom jatuh kan. Mereka malah tahu ini orang Indonesia, orang Malaysia, tidak langsung bom saja jatuh sudah kena kita semua Iya. kan. Nah, maka ini juga resiko. Jadi memang waktu berangkat kali pertama kali ketika berangkat tuh udah berdoa semua ya Allah, kalau memang hamba syahid di sini, tolong timalah hamba-hamba yang sedikit ini gitu kan. Tapi niat Anda tulus, ingin support saudara kami yang dari Palestina, kami menangis melihatnya, kami melihatnya sedih. Semoga engkau mudahkan. Jika engkau izinkan kami untuk kembali lagi ke Indonesia untuk support hal yang sama, bismillah. Ya, itu aja niatnya sampai itu. Yakinkan kepada keluarga, alhamdulillah keluarga setuju, bismillah berangkat. Menangkan gitu. Tapi masya Allah luar biasa, apa namanya ya, sebenarnya hikmah itu mahal gitu, nggak bisa dibeli. Dan ketika hadir di sana kita lihat, oh kami hidup di Indonesia begitu sejahtera gitu kan, mudah mencari nafkah, mencari harta. Pas sampai di sana kami bertemu dengan anak kecil. Ini sesi lain lagi nih. Anak kecil bertemu dengan anak kecil. Tahu anak kecil itu berkata apa? Ya. Nanti di segmen selanjutnya dia jelasin. Boleh. Kita tahan dulu. Udah jauh kali nih. Kita bahasa aktivitasnya aja. Betul. Ya betul. Ya oke, mungkin ini yang menjadi suatu perihal abang juga mungkin yang tergerak hati Bang Anjas sebagai seorang aktivis juga gitu kan, jiwa sosial Bang Anjas yang sangat tinggi gitu kan untuk menjadi seorang aktivis ini. Nah, yang membuat Bang Anjas ini apa nih ibaratnya, apakah ada momen-momen gitu kan, atau memang pada situ Bang Anjas, oh ini sepertinya orang-orang ini membutuhkan bantuan saya gitu, ada nggak di situ terbesit pikiran-pikiran seperti itu, atau memang itu ada tawaran-tawaran dari proyek-proyek gitu? Ya, jadi sebenarnya apa namanya, selama di wadah seperti ini aneh apa ya, memang menekankan bahwasanya lembaga ini harus menjadi lembaga yang manfaatnya lebih dominan dibandingkan keberuntungannya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara keberuntungan, berarti kita berbicara terkait dengan manfaat para personal yang bergerak. Ane udah bilang untuk tim-tim yang berada di lingkaran kami, bilang kalau mau cari sesuatu yang besar untuk dunia ini jangan di sini, gitu kan? Yeah. Tapi kalau memang ingin berjuang dari awal, insya Allah manfaat itu kejar sama-sama, kita bimbing sama-sama dengan cara dan koridor yang benar. Betul. Maka kita diskusi dengan para tokoh, para ulama. Kalau ada beberapa organisasi atau perusahaan yang ingin menyodorkan suatu proyek, kita lihat dulu. Ini dananya, niatnya untuk program apa? Gitu. Yeah. Oh, ternyata untuk program yang sifatnya bagi aja loh. Yuk, bismillah. Kita punya sampel, kita punya kerja relasi-relasi, kita support bagi. Kadang kita buat juga sesuatu hal yang memang sifatnya genting dan penting. Misal kemarin kita datang ke suatu daerah yang ada di Sumatera Barat ya, pelosok. Di situ ternyata dibutuhkan daerah tersebut yang pernah kami datang ke sini, kami jelaskan itu mereka ketika kurban ya cerita. Yeah. Kurban itu minim sekali bantuan ini, bantuan apa namanya, sapi. Sedangkan di beberapa nagari ya, beberapa daerah itu kan dari perantauan bantuannya banyak sekali. Yeah. Ada yang sampai 20 ekor kan. Yeah. Di sana, wah nggak ada gitu. Ada tiga suraunya itu ya, dan penduduknya cukup banyak. Nggak dapat bantuan. Nggak dapat sama sekali bantuan kurban. Nggak dapat. Akhirnya pihak kepala negarinya yang baru, yang masih muda pada saat itu, karena punya relasi di luar nagarinya, beliau bertemu dengan pihak DPR itu jelasin, dibantu 1 ekor gitu kan. Sedangkan jumlah ini banyak nih, berbanding terbalik dengan negari-negari yang hari ini berada di ini. Ternyata memang ada di belahan lain itu yang memang membutuhkan bantuan. Nah, yang seperti itu lebih kita ini kan lebih diutamakan. Ya. Dan bahkan di daerah tersebut juga apa namanya, generasinya yang punya kemampuan dalam mengedukasi Quran itu banyak pergi keluar kota karena merasa ya kalau di negari nggak berkembang, akhirnya negari kekurangan generasi handal yang bisa membimbing Quran di sana. Betul. Jadi memang ada yang seperti itu, maka yang seperti itulah yang selalu kita sampaikan kepada publik. Mau nggak kerja sama kami garap ini, insya Allah niatnya untuk ini. Dah itu aja. Gitu. Berarti ibaratnya daerah-daerah 3T ya, ibaratnya terpencil. 3T ya. Kalau yang sifatnya perusahaan ya. Tapi kadang misal kita mau berangkat untuk program ke luar negeri ini, kita sampaikan juga programnya untuk apa. Misal kayak Gaza hari ini kan mereka tidak memiliki masjid lagi. Sampai bulan Desember itu data terakhir 814 masjid hilang, bukan hilang, rusak, sudah tidak bisa udah rata. Ya, bisa digunakan lagi lah istilahnya. Yang masih bisa digunakan dalam kondisi rusak itu 100-an lebih. 100-an lebih. Dan itu
apa namanya, bahkan ada tempat ibadah agama lain ya, nah itu di kota Gazanya itu ada tiga jumlahnya telah dihancurin semua. Nah, jadi memang itu yang hari ini sedang kita gercapkan, membangun masjid sementara gitu ya, melalui relawan kita yang kemarin ada di sana. Wah, luar biasa, Allah. keren sekali. Ya. Bang Menjadi Oscar. suhu saya nih nanti ini. Ya, Tapi kita belajar. penasaran nih, apa aja sih aktivitas menjadi seorang aktivis kemanusiaan ini kan, kita kan penasaran bagaimana sih Bang Anjas itu memberikan sosialisasi, bawa pulau caranya memberikan pulau edukasi kita. dan lain sebagainya Iya, gitu kan. Kok ada visualnya kok Bang Anjas. Oh, ada visualnya? Ada visualnya, kita tonton bersama Dusana di rumah. Ikonya Dusana, visual menariknya untuk Anda. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sedang mempersediakan paket makanan untuk musim dingin untuk pengungsi Suriah yang insya Allah hari ini banyak sekali pengungsinya yang ada di Jordan ini. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang telah kita sampaikan, kita akan melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita dalam tinggal di tenda pengungsian. Ini terpal, kainnya tipis, saya lihat. Di belakang kita lihat bagaimana orang-orang sedang menunggu bantuan yang akan kita serahkan kepada mereka. Baik, terima kasih orang-orang baik. Ini kita bagikan makanan untuk anak-anak yang ada pengungsian ini. Semoga mereka bahagia di tengah kondisi yang memang sangat ya tidak bisa kita berkata-kata ya. Baik, mahal Bu. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah khair. Mantap, 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 mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, syukran. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Itu nyedun sana tadi beberapa aktivitas Bang Anjas tadi itu di negara mana tadi itu Bang? Di daerah mana tadi itu Bang? Itu di Jordan. Oh, Jordan, Ya, perbatasan sama Palestina. Oh, oke. Jadi karena kita sudah masukkan bantuan truk pada saat itu, jadi keesokan harinya kita ditawarkan oleh pihak kerajaan. Saya ingin mengantarkan kamu di suatu tempat katanya gitu. Oke. Ditemenin sama mahasiswa Indonesia yang standby di sana, sekaligus luar bantu biasa. support program kita. Makanya tadi kan ada video disupport sama mahasiswa yang stay di sana yang memang konsisten untuk bantu-bantu program Palestina di situ. Jadi sampai ke sana kita diantarkan. Ini ada 2 juta pengungsi Palestina yang hidupnya di balik tenda-tenda tipis. Pengungsian. Iya, pengungsian. Jadi terpal yang warna ungu tahu ya, warna biru itu. Betul. Lebih tipis dari itu. Mereka tinggal di sana. Sekarang mereka lagi musim dingin. Jadi waktu kami di bulan Desember itu sudah diwanti-wanti selama 3 bulan ke depan ada musim dingin katanya. Oke. Oh, langsung kita otomatis beli selimut gitu. Apalagi apa kebutuhan mereka, langsung kita masak bareng. Karena kita lihat langsung camp kan. Kita mindsetnya pada saat itu cuma masukkan kita beli ini ya. Mobil besar gitu ya, truk ya. Terus kita masukkan berupa gandum, masuk, kita lepas landas kan sampai ke perbatasan, lepas landas. Udah selesai gitu kan. Oh, katanya belum cukup, jangan sampai di sana. Belum sampai di situ. Oke. Aktivitas yang bisa kita lakukan. Besok ikuti kami katanya. Sampai ke situ kok langsung lihat semua. Oke. Langsung kita bertemu bercengkrama dengan anak-anak di sana Di langsung. sana, wah luar biasa. Itu kan di Gaza, di perbatasan antara Jordania dan Gaza. Iya. Kalau di Indonesia, di wilayah-wilayah di mana aja tuh Bang yang sudah Bang melakukan aktivitas kemanusiaan ini? Nah, kalau untuk aktivitas kemanusiaan kita pernah mengangkat beberapa isu ya. Salah satunya isu terkait dengan Rohingya. Oh, Rohingya yang di Aceh. Rohingya yang Ya, kemarin itu di Aceh. Sebenarnya media sosial itu kemarin mengangkat Rohingya ini terkait dengan beberapa oknum Rohingya yang bersikap kurang nyaman. Iya, pada saat itu. mengganggu. Itu sempat ada respon juga sebenarnya. Sebenarnya tidak semua hal itu yang buruknya kita angkat langsung kita simpulkan begitu saja. Oke. Rohingya itu suku yang berasal dari India yang pindah ke
daerah Myanmar kan. Dan mereka dizalimi, diintimidasi oleh warga di situ. Iya, betul. Karena memang populasi Muslim sempat berkembang, dikhawatirkan akan menguasai Myanmar. Betul. Akhirnya mereka dizalimi secara tidak manusiawi, dibunuh tanpa, hampir sama lah kayak di Gaza, Gaza itu. ya, Palestina. Pindah mereka ke beberapa wilayah yang dianggap bisa menampung mereka. Akhirnya mereka pindah dengan kondisi apa? Mereka selama hidup di sana itu tidak diberikan pendidikan. Pendidikan agama saja dilarang. Ketahuan saja mereka kalau di sini kan TPA TPQ ya. Iya, Ketahuan betul. saja anaknya TPA TPQ itu langsung disiksa sama polisi itu. Dan tidak diberikan edukasi oleh pemerintah ini, pemerintah Myanmar. Kira-kira kalau orang sudah miskin ilmu, dilarang berilmu secara pendidikan, tidak dapat ilmu agama, dilarang aktivitas agama, kira-kira akan mengubah akhlak mereka atau tidak? Tentu apa yang terjadi ketika mereka di Aceh itu dampak dari larangan tersebut. Nah, seharusnya hal ini bisa diangkat sebagai apa? Oh, kita mengerti ternyata mereka bersikap seperti ini dikarenakan memang kezaliman yang dilakukan oleh daerah kemarin di Burma itu atau Myanmar itu menyebabkan miskin akhlak mereka. Dan itu bukan terjadi karena mereka nggak mau belajar, karena mereka diancam. Kalau ketahuan saja mereka baca Quran, ketahuan aja melakukan pendidikan Quran, mereka akan disingkirkan, dibunuh. Bunuhnya memang benar-benar dicambuk di ini. Mereka nggak bisa merespon sama sekali. Ya, seperti halnya ada beberapa negara tuh, salah satunya di daerah Thailand ya. Dan Thailand, Patani. Iya, betul. Di daerah Thailand kan memang ada beberapa daerah konflik juga gitu. Konflik juga. Tapi masih ini, kalau Patani bedanya sama daerah Myanmar, mereka masih masih direspon secara manusiawi. Cuma ada beberapa saja yang konfliknya terus sampai tidak ke masyarakat ya. Masyarakat, tapi masyarakatnya tetap dijaga dengan baik di Patani. Kita pernah di sana, bahkan kita ada di situ ada pesantren. Ada pesantren. Pesantren. Kita kan pernah buat proyek dulu dengan lembaga lama. Lembaga lama punya proyek di situ. Itu di Kamboja pada saat itu. Jadi ada umat minoritas Muslim di negeri Cham, daerah Cham itu di Sungai Mekong namanya. Di Kamboja itu mereka tidak memiliki tanah. Jadi umat Muslim itu dilarang membuat sesuatu tempat ibadah selain agama mereka. Jadi mereka buatlah masjid terapung di atas Sungai Mekong pada saat itu. Dan itu salah satu supportnya ya lembaga duluan nih bareng di sana. Nah, jadi di Thailand itu masih dikategorikan walaupun ada peperangan ya paling kan antara militer dengan pihak itu aja, organisasi tertentu saja. Nah, tapi masyarakatnya tetap dijaga dengan baik. Tapi kalau Burma tidak. Beda lagi sipilnya yang di ini Rohingya ini. Parah banget itu. Makanya hari ini yang terjadi apa? Masyarakat termakan isu jeleknya terkait dengan Rohingya. Rohingya yang tadi mereka mau lari kemana gitu. Apalagi ke rumah ancaman kematian. Jadi serba salah jatuhnya gitu. Sedangkan dalam hukum internasional kita boleh menampung dulu mereka sementara waktu sebagai tempat singgah aja kan. Nah, nanti baru dioper ke negara yang memang kekurangan penduduk, dioper ke sana. Atau memang tujuan dari imigran tersebut. Iya, betul. Ini karena ada salah satu oknum yang mungkin secara etika mengganggu, malah menyimpulkan semuanya seperti itu. Padahal tidak seperti itu semuanya. Betul. Baik, ini mungkin apa ya ibaratnya ya? Ini kan banyak sekali pengalaman Bang Anjas ya. Enggak juga. Banyak sekali lagi ya Allah. Iya. Di bidang menjadi seorang aktivis manusia kan Bang Anjas menurut saya itu sudah sangat luar biasa nih menurut saya nih, dari tahun 2018 sampai sekarang masih konsisten. Nah, apa yang Bang Anjas dapatkan ya menjadi seorang aktivis manusia ini apa sebenarnya yang telah Bang Anjas achieve gitu? Betul ya. Kembali sebenarnya dari pesan Umi dulu. Jadi Umi bilang memang Umi berharapnya memang saya tidak jadi orang besar, tidak menjadi orang kaya. Yang terpenting antum menjadi orang yang secara duniawinya bermanfaat, secara akhirnya bermanfaat. Dan passion itu ditemui di sini. Bahkan semenjak kita coba angkat beberapa program support wilayah-wilayah konflik yang ada di Arab ini, memang kita menemukan sesuatu hal yang baru. Pertama, secara culture itu berbeda. Secara naluri perjuangan Islamnya itu loh. Kalau kita yang mungkin alhamdulillah Allah berikan kita anugerah ya kenyamanan dalam menjalani hidup di bumi Allah di Indonesia, tapi tidak dengan mereka. Tidak dengan mereka, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Loh kok bisa gitu kan? Mereka tidak, ya kita masih bisa berada di ruangan yang seindah ini, di ruangan sejuk ini kan. Mereka berada di ruangan yang seperti saya katakan kemarin bahwasanya di Palestina hari ini sedang masuk musim dingin. Dan rumah sudah hancur semua. 80% pembangunan di Palestina, bangunan yang ada di Gaza itu
itu sudah hancur semua, 80%. Dan mereka tetap bersyukur, yang penting mereka masih bisa hidup. Dan bahkan ada satu daerah di Jordan, bukan daerah, satu tempat di Jordan yang belum kami kunjungi. Oke. Itu di rumah sakit Jordan, itu menampung ratusan anak Gaza yang terkena kanker, sama bagian fisiknya sudah terpotong, terpisah dari badannya. Itu karena kita dananya sudah cukup kita gunakan untuk Palestina, pihak yang yayasan dari Jordan ini mungkin lupa mengingatkan itu. Jadi kita aduh gimana nih, kita mau ke sana kan, tapi dana kita sudah banyak terpakai untuk kepentingan itu. Maka kita menjanjikan insya Allah kalau balik ke situ lagi kita akan support itu. Memang informasi yang kita dapat memang kanker karena gara-gara ini serpihan-serpihan bom itu. Ada yang matanya keluar gitu, tumor, ada yang ininya potong, dan itu Pokoknya yang sadis-sadis itu sadis semua, anak-anak semua. Anak-anak semua ya, korbannya anak-anak semua ya. Yang diambil di situ anak-anak semua. Aduh anak. Udah terpikir melihat para mereka hidup di kamp pengungsian saja. Nggak terbayang. Apalagi masuk ke rumah sakit itu. Jadi itulah yang jadi ketika pulang itu menangisnya itulah. Kita pulang bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan di negara kita. Mereka tidak gitu kan. Bahkan mereka tuh numpang saja di Jordan. Mereka tidak bisa bekerja seperti kita. Kenapa? Karena ada problem kewarganegaraan ya. Dan mereka cuma numpang sementara, ketika sudah aman dibalikkan lagi lah sama pihak Jordan ke daerah mereka. Ibaratnya jadi shelter atau kampungan mereka lah. Jadi bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan sih, 90% penduduk Gaza itu mengharapkan bantuan internasional. Itu saja yang bisa mereka lakukan. Dia berharap bantuan masuk dikelola dengan baik, itu aja. Makanya kenapa kita dari lembaga ini konsisten berada di jalan ini ya, karena mereka itu kebutuhannya sifatnya berlanjut, paralel, panjang, terus, ya kan? Gencatan senjata, bangun tempat mereka tidur, bangun pakai uang mereka, nggak ada. Nggak mungkin dong. Sekarang sudah dibuka sama Allah melalui Mesir, sudah bisa masuk lagi. Melalui Gaza Utara bisa masuk lagi. Berarti kan kesempatan besar untuk kita yang hari ini tidak diberikan tidak ditakdirkan berperang. Mungkin dulu 1945 sebelum itu sudah perang, kita masa betul. Iya, kini kita udah merdeka, udah aman. Betul sekali. Maka nggak ada salahnya kan ya. Istiqomah untuk membantu mereka. Oke, tapi ini menjadi seorang aktivis dulu deh, kita menjadi sebuah pertanyaan juga nih, menjadi seorang aktivis yang bisa gitu membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun itu. Bagaimana caranya tuh, Bang? Apalagi kita kan saya pengen banget nih menjadi seorang aktivis manusia, membantu orang-orang di daerah konflik, contohnya seperti itu. Itu bagaimana caranya, Sob? Kalau saya berpendapat sebenarnya keinginan menjadi aktivis itu bukanlah sebuah keinginan, tapi memang ada komitmen besar yang membuat beliau menjadi seorang aktivis. Karena ada rutinitas yang dilakukan semenjak dahulu sampai hari ini. Anggaplah mungkin dari 2018 sampai hari ini aneh jalan, lah mungkin bisa disebut aktivis, tapi itu tidak, kalau untuk aneh tidak penting kan. Yang penting manfaatnya kan. Tapi yang penting pertama adalah yang harus kita siapkan adalah mental untuk menghadapi dunia yang hari ini mengikuti tren. Mengikuti tren. Nah, trennya dalam artian saya sekarang lagi viral menjadi pengusaha muda, kejar pengusaha muda. Gitu kan. Yang kemarin kita lagi sibuk ini ngirim bantuan kan. Aduh, teman-teman ngikut ini semua nih ya. Pengusaha muda. Nanti dulu lah pindah lagi gitu kan. Akhirnya tren besoknya influencer gitu kan. YouTuber, influencer semuanya kan. Jadi intinya apa? Ketika antum ingin menjadi seorang aktivis manusia, pertama niat antum harus tulus. Yang kedua mentalitas. Mentalitas tahan uji atas pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat antum tidak berada ya. membuat kita berhenti di jalan itu. Jadi memang kuncinya istiqomah tadi. Niat, mental, istiqomah. Jalankan terus. Atau mungkin bisa saya ringkas atau saya ambil benang merahnya. Komitmennya. Komitmennya itu yang sangat-sangat penting yang menjadi seorang aktivis manusia ini ya. Wah, ini luar biasa sama perbincangan kita, Bang Anjas. Seru. Kayak Bang Oscar kan istiqomah dari tahun berapa itu jadi presenter ya? 2021.
2021 dah lama sebenarnya. Wajar. Sudah. Biko cita-cita awak leng lah. Tapi tahan-tahan dulu Bang. Jadi siap. Kita bakal break saja nak. Dulu Biko kita siap, kembali siap. lagi untuk Oke. berbincang bersama Anjas dulu Siro. Siap. Insyaallah. Jadi di sana kasadonyo kita bakal break sejenak tapi di sana jangan kemana dulu. Di sana usai jeda break itu kita akan kembali. Jadi tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya di sana. Kembali lagi di sana di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya di sana. Dan di sana pun bisa menonton podcast sampai mau ko di seluruh platform media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di Facebook, YouTube, TikTok dan ada pula di Instagramnya di sana. Dan di sana pun bisa mendownloadnya melalui TVRI Klik yang tinggal di sana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana Kasadonyo. Jadi gitu. Kembali lagi bersama Abang Anjas, seorang aktivis kemanusiaan. Masya Allah. Bukan Bang Anjas kan sudah sangat lama ya, jadi tahun 2018 namanya. Oh, sebentar, Bang. Oh, sebentar. Ada bilang mulai. Iya sih. Menjadi seorang aktivis selama berapa tahun berarti Bang ya? Dari 2018 sampai kini 7 ya. 7 tahun ya. Baru 7. Ada udah sih suka dukanya pengalaman Bang Anjas yang enggak bisa Bang Anjas lupakan gitu. Suka duka ya, Ya. ya. Oh, oke. Duka pertama Acok meninggalkan keluarga tuh ya. Kini kan udah berumah tangga, punya anak. Setiap kepai itu mencari wajah istri, wajah anak itu yang buat ibu. Yang kedua sukanya mungkin kita ini menemukan teman baru gitu ya, culture baru. Kita kan cukup ingin banyak belajar dengan semua orang, termasuk kayak ketemu sama Bang Oscar kan banyak ilmunya juga yang saya serap ya. Tersanjung peluang boleh. Memang saya tipe orang yang haus dengan ilmu gitu, jadi memang ketemu sama orang baru. Serakah akan ilmu ya. Gitu, ilmu kayaknya ada bisa didapatkan untuk diri saya gitu. Dan yang the next akan di share juga sama yang lain gitu bahasanya. Karena memang ya kayaknya hidup tuh batas menerima, memberi, memberi, meninggal gitu kan. Nah, sehingga jadi orang yang bermanfaat kan kayak gitu ya. Apa yang kita terima kita bagi, tidak selalu always about money kan. Bisa juga about sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak ini mau sekali ini kan luar biasa. Tapi memang ya itu tadi dukanya banyak meninggalin keluarga. Ya kalau sukanya bertemu dengan situasi yang baru, kondisi yang baru, relasi yang baru yang bisa membuat kita banyak belajar. Itu sih sebenarnya. Itu emang pada saat itu abang apa yang abang rasa tuh ibaratnya duka yang abang celak dari ekspresi dari istri lah gitu, istri anak gitu betul, tuh apa yang abang celak dari keluarga abang? Sebenarnya dulu awak kan sebenarnya meninggalkan rumah yang ini ya, rumah yang masa kecil kan itu kan meninggalkan orang tua gitu kan ya. Meninggalkan orang tua itu juga cukup sedih. Yang kedua sekarang sudah punya keluarga yang harus dididik, harus dibina, harus dilindungi, harus diberikan semua hal ya. Ya kadang sebulan itu ketika ada project di luar kota itu cuma ketemu sama keluarga sama sama istri sama anak itu pernah itu cuman kayak 10 hari gitu kan, 10 hari sebulan ada kayak gitu. Apalagi kemarin waktu kita berangkat ke sedih saya ya. Aduh jadi sedih kan jadinya. Aduh mohon maaf Bang Anjas, mohon maaf Bang Anjas. Ini Lagi nonton nih. Kalau saya kan tipenya bercanda aja sama istri kan, jadi nggak tahu beliau gimana kan. Tapi memang apa yang dilakukan hari ini niatnya cuma satu ya. The next ketika masa tua ada yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita nanti sama istri. Ya minta maaf kalau misalnya selama ini jarang ngasih waktunya kepada keluarga gitu kan ya. Nah, terus juga untuk yang keluarga yang di kampung yang sudah lama ditinggalkan ya karena memang saya bukan keluarga di kampung saat ini di Bengkulu ya. Jadi banyak meninggalkan ini nih yang buat yang dukanya di situ sebenarnya. Oh gitu. Apalagi bertemu dengan anak-anak Palestina ya kan. Oh ya, sama-sama. Ya 1 hari 2 hari kita di camp ketawa-ketawa bareng. Mereka tuh Indonesia, Indonesia. Gitu kan. Jadi kayak Masya Allah gitu. Walaupun kadang kita bahasa Arabnya mereka tuh kan agak lain ya. Jadi agak bingung. Tapi kita dengan interaksi gerak-gerak pakai bahasa ibu lah gitu. Kayak gini-gini doang gitu kan. Mereka senang, yang penting mereka bertemu sama kitanya. Pergi udah sedih aja kita kan. Itu aja sih sebenarnya. Alhamdulillah kan semua hal bisa kita pelajari, semua hal bisa kita ambil hikmahnya. Yang terpenting ya tadi komitmen. Komitmen itu. Ya, setiap pilihan itu ada resiko.
kalau hidup tanpa resiko nggak usah hidup, Iya, ya kan? betul. Karena hidup pun juga resiko, ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Dan resikonya pun yang diberikan oleh Allah tuh sesuai dengan kapasitas ada kita yang sendiri. ujian, ada yang sifatnya cobaan. Nah, tinggal kita jalanin aja. Ya, bagaimana kita menjalani, menyikapi aja sih. seperti apa. Waduh. Aduh, Wah, jadi quote of the day. so bijak banget. Tapi mungkin ini lebih ke, mohon maaf nih Bang Anjas, mungkin ini lebih ke pribadi Bang Anjas. Kalau misalkan nih tiba-tiba anak atau ya anak lah kita sebut seperti itu. Anak Bang Anjas tiba-tiba pengen menjadi seorang aktivis seperti ayahnya, apa yang akan Bang Anjas lakukan juga? Nah. Pertanyaan ini pernah diuntarkan sama istri nih. Nah, oke. Anak saya kan perempuan nih. Nah. Kalau suatu saat anak kamu dapat suami seperti kamu gimana? Aduh. Kalau bisa lebih, Iya. kalau bisa lebih kan. Saya kan banyak kurangnya kan. Jadi kalau bisa dapat sosok yang lebih dibandingkan saya. Tapi kalau misalnya beliau ingin mengikuti jejak kita, ya kuncinya pesan ini aja, pesan turunan aja. Oke. Kata ibu itu udah bijak banget tuh. Antum mau jadi apapun terserah, yang terpenting secara duniawinya ada manfaatnya, secara akhirat ada manfaatnya, itu saja. Kalau memang passion kamu di situ, is okay. Yang penting hindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lakukan apa yang dilaksanakan, apa yang diinstruksikan oleh Allah. Itu aja jelas, sudah. Karena kita nggak bisa maksa orang kan. Nah, Iya. kadang ibu kita ingin dia jadi dokter. Iya. Ya. Kadang kan keinginan jadi dokter itu bisa dilihat mungkin karena konteks sosialnya banyak orang-orang yang jadi dokter atau teman dari keluarganya ingin jadi dokter. Ya. Maka dari itu ya kita memanusiakan anak kita ya dengan cara berikan ia pilihan, tetap dikontrol dengan pesan dan juga kesan selama kita bareng sama beliau gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih terbesit tiba-tiba anak Bang Anjas gitu, Papa aku pengen juga seperti Papa gitu, gimana caranya? Saya nunggu pernah sekali, nggak? saya nunggu sekali beliau ngomong gitu, kebetulan beliau masih 2 tahun setengah jadi belum bisa nyampe. Sabar dulu waktunya. Belum waktunya sepertinya gitu. Iya. Kalau beliau ngomong itu, Abi, wajib manggil Abi kan? Iya, Abi. Nah, Abi mau ini, ayo gas, Ayo, Bismillah, ayo, gitu kan, gitu. ketemu, gitu kan, gas. Ya. Istiqomah gitu. Istiqomah, komitmen. Tapi kalau beliau mau yang lain, ya oke. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomongin istiqomah atau komitmen tadi ya Bang, kan banyak anak-anak muda gitu yang menjadi seorang aktivis itu termakan FOMO. Oh, biasanya. Iya, biasa kan banyak banget ya biasanya Iya, kan. betul-betul. Ngeliat media sosial dari relawan ini, relawan itu gitu. Jadi konteks atau core dari sebuah relawan itu hilang jadinya. Betul-betul. Gitu. Itu menurut Bang Anjas gimana tuh? Saya pernah berada di titik sebenarnya. Oh, pernah berada Ya, juga kan, di sana? 2018 kan saya pernah muda. Oh iya, betul. Saya masih muda. Betul, sekarang. betul. Saya masih muda kan. Iya. Betul. Pernah muda. Jadi pada saat itu setelah tamat kuliah, setelah belum menjelang akhir kuliah, teman-teman itu sudah mulai mereka tes PNS gitu ya. Iya. Tes PNS ada yang lulus, ya Iya. kan? Ada yang mengejar passionnya menjadi seorang guru. Sedangkan kita masih sibuk aja gitu kan dengan aktivitas yang seperti ini. Aduh, kayaknya asik nih pakai baju baju guru gitu ya. Wah, kita masih aktivitas gini doang gitu kan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ya memang ya tadi jadi sebelum kita mengambil pilihan itu memang pernah juga ikut seminar-seminar motivasi yang ada juga beberapa pesan yang bisa kita ambil. Misalnya kayak antum di 2000, antum lagi kan? Nggak apa-apa. Jadi sedikit kamu- agak Arabic. Mungkin karena Ramadan jadi panggilannya antum. Iya, ada apa-apa. Nah, jadi di 2018 tujuan hidup kamu ngapain aja? Oke. Ini kita buat. Akhirnya ketika kita sudah mulai tergoda untuk menuju aktivitas yang kita lihat bersama teman-teman yang lain, akhirnya kita lihat lagi list tujuan itu. Oh, kayaknya nggak ada deh tujuan saya ke sini. Ya udah sini aja, fokus deh. Yang kedua juga jangan pernah berhenti belajar. Oke. Belajar itu bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi metode bimbingan dari orang yang kita anggap guru. Karena memang hidup ini sampai mati pun, sampai usia 63 tahun kita harus tetap belajar. Intinya apa? Biar nanti seminggu sekali kita merecharge diri. Misalnya kita guru kita ustadz gitu kan, ustadz. Saya lihat teman saya mau tes ini gitu, mau gabung ini. Nah, sedangkan saya udah mati 6 bulan di sini. Oh, jangan antum fokus saja di sini gitu. Kesuksesan itu tidak bisa diraih seperti itu gitu kan. Antum ikut aja passion antum. Oh ya siap gitu. Ketika ada masa jatuhnya harus ada tempat kita bercerita. Kalau bisa orang yang kita anggap punya ilmu lebih dari kita, ya, kalau saya biasanya sama ustadz gitu kan. Konseling sama beliau, ustadz.
saya mulai jenuh dengan aktivitas saya ini, saya ingin coba jadi pengusaha deh, kayak mau ninggalin ini. Oh, jangan bilang, udah dong Ustaz gitu-gitu ya. Jadi kita tuh butuh seseorang. Oke. Sampai kapanpun kita butuh seseorang untuk kita cerita. Iya. Nah, gitu sih sebenarnya. Itu pula lah menjadi sebuah stress release ya berarti ya. Iya, stress release ya. release. Karena lama-kelamaan bakal depresi juga. Iya, betul. Iya, malah jadi Iya, buah betul, pikir, betul, buah bibir dan lain betul, sebagainya. Karena FOMO tadi kan. Iya, karena FOMO tadi, makan-makan. gitu ya. Elah, cuman dari gambar, Ciro, lu mau dewe jago gitu. Orang kalau dulu dia biasa itu kan. Aduh, awak mau nikah aktivitas kan. Iya. Nah, apalagi biasanya yang saya lihat abang, itu kan menjadi seorang relawan tuh ada lo yang diiming-imingi PT gitu kan dengan uang iya, dengan betul, uang betul, sekitar betul. segitu gitu, Betul. bisa jalan-jalan, bisa menjadi relawan apa segala macam gitu, kan banyak betul. yang model beli itu bang. Karena kan awak mau dapat tampil lah, awak menceritakan di Instagram menjadi seorang relawan dapat uang saku 3 juta gitu. Ada yang itu sponsored gitu kan, tulisannya sponsored dapat uang saku 3 juta, bla seperti itu. Keliling Indonesia, pokoknya diiming-imingi gitu menjadi seorang aktivis itu. Apakah memang senikmat itu menjadi seorang aktivis itu gimana tuh? Menurut Bang Anjas itu seperti apa? Itu kayaknya bukan aktivis deh, ini aja sih butuh karyawan doang kayaknya. Kayaknya karyawan ya, Maksudnya disuguhkan kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya kita pun juga kita di beberapa lembaga yang nasional dan macam-macam, mereka pun juga ada manfaat yang diberikan kepada tim yang istiqomah sama kita, tapi tidak pernah kita kasih iming-iming duniawi seperti itu. Tidak pernah diiming dunia seperti, walaupun secara duniawi kita diberikan gitu kan, secara duniawi kita berikan dan mereka paham itu. Maka kalau sudah disuguhkan seperti itu, berarti first impression kita udah membuat kiblat nafsu kita udah kemana gitu. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Betul. Akhirnya kita kerja 3 bulan 4 bulan aktivitas itu ya memang kerja aja gitu. Iya. Kerja aja ya tujuan gue mau kerja aja, terserah mau bantuan ini sampai apa kagak kan gitu bahasanya. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu menurut saya secara pribadi, kalau saya menghindari hal itu. Menyebutkan angka dan macam-macam, karena memang dunia ini kan sensitif dengan angka ya. Betul. Ketika kita sudah menyuguhkan antara sosial dengan angka, maka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung, bisa keliling Indonesia dan macam-macam. Betul. Keliling Indonesia itu cuma bonus saja dari komitmen yang kita raih. Betul. Dari komitmen yang kita jalani. Dan itu bonus saja. Misal kayak kita pergi ke Palestina dan macam-macam, itu kan kalau dilihat dari sisi ini, wah bisa jalan-jalan nih, jalan-jalan kan, ya. Tapi kan sisi itu doang yang kita dapatkan. Setelah kita udah selesai jalan-jalan kan, mau ke situ lagi, mau jalan tempat lagi ke Palestina bosan, ngapain gitu. Akhirnya mindset itu yang makanya untuk beberapa pelaku sosial yang mencoba untuk mengajak dengan cara seperti itu, mungkin kalau Anda secara pribadi mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau mereka mungkin ada cara yang ya mungkin versi mereka seperti itu ya. Kalau Anda sebenarnya nggak gitu sih. Ya, atau mungkin mereka memang butuh kali ya. Memang dari awal kan dari 2018 kan Anda bilang untuk terjun ke ini kan memang ada organisasi kan memang nggak ada ini ya, nggak ada gaji ya, karena kan di kampus kan kalau mau gabung organisasi kan nggak ada gaji. Nah disitulah terbentuk mentalitas itu. Niat yang tadinya memang tulus untuk itu terkelola di situ. Ketika bertemu dengan relasi yang melihat kita punya kemampuan di situ, ditarik, baru secara dunianya kita dapatkan. Tapi tetap dari awal itu memang niat kita di situ. Gitu. Memang disitulah niat kita tuh terpancarkan komitmen kita tuh. Ini kita masih bakal lanjut nih sebenarnya nih Bang. Cuma kita tertahan ini, ada iklan dan mulai banyak ya. Bang Anjas. Masya Allah. Masya Allah. Ada ininya sesudah iklan. Gak ada gelas ya? Biasanya dorondan suka Bang Anjas. Iya. Ramadan. Tapi pindah seluruh dana gitu ya. Jadi gitu tahan dulu Bang Anjas, break sebentar dulu, agak jalan dulu iklan-iklan kau dulu Bang Anjas. Jadi judul sana kasadonyo jangan kamu dulu di sana, usai jeda berikut kok kita akan kembali. Jadi tetap di podcast Tampe Motanya orang awak di Siko Tampe. Terima kasih Dunsana masih menonton podcast Tampe Motanya orang awak di Siko Tampe Nyodun sana. Dan Dunsana pun bisa menonton podcast Sampai Motako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Pokoknya di situlah Dunsana. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, di situ. Download TVRI, klik tinggal Dunsana download di App Store, Play Store. Kalau lagi post Dunsana agak barat gitu. Sorry Dunsana. Itu mana bersama Bang Anjas, seorang aktivis. Bang Anjas, itu kan awak pengen gitu menjadi seorang aktivis. Tapi terhalang sama beberapa, baik itu dari orang tua lah, terhalang internal dan sebagainya gitu. Kontribusi awak paling ketek lah gitu menjadi seorang aktivis itu apa yang harus awak lakukan gitu Bang? Kontribusi awak terkait dengan menjadi aktivis gitu ya. Mungkin ingin jadi aktivis tapi terhalang gitu akhirnya ngikut aja biar didain aja gitu ya.
mengikuti orang tua saja. Sebenarnya semua orang tuh bisa terjun di dunia ini. Oke. Ya, terjunnya itu dalam ruang lingkup yang kecil atau yang besar. Kalau Yeah. besar kita buat wadahnya. Oke. Tapi kalau ruang kecil bagus nggak? Bagus juga. Selagi di lingkungan rumah kita, misal di rumah kita ada masjid, masjid itu pengelolaan dananya belum maksimal. Betul. Masjid itu harus punya program. Betul. Jadi ada beberapa masjid yang kita kerjasama di Jawa itu mereka punya program. Jadi masjid itu jadi ini wilayah sentral Baitul Mal, menyelesaikan semua problematika umat yang ada di lingkungan mereka. Jadi ya kontribusi kecil kita ya pertama tadi edukasi kepada masyarakat bahwasanya selayaknya orang-orang yang di sekitar kita itu ada problem masalah kehidupan itu yuk kita buatlah Jatuhnya kayak jadi rumah konsultasi jadinya ya. Kan setiap daerah ini di Indonesia kan sudah punya masjid ya. Iya, betul. Kalau kita nggak mau kontribusi di wadah yang di masjid tadi, atau dari kesadaran internal kita, kadang kita bertemu dengan donatur ya, kita punya donatur itu mereka tidak donatur itu dia punya inisiatif sendiri. Inisiatifnya apa? Setiap seminggu 2 kali beliau buat nasi sekitar 100 sampai 200. Oke. Dia bagian sendiri keliling. Itu kan hal positif yang Betul. Akhirnya apa? Donatur tadi dilihat oleh tetangganya, akhirnya tetangganya membuat hal yang serupa. Yang tadinya paham. jadi akhirnya ini kan memberikan virus-virus kebaikan. Jadi rantai apanya di situ jadinya. Dia tidak perlu mengungkapkan, tapi orang merasakan peran beliau, sehingga itu hal yang dikatakan manfaat tadi. Kalau nggak ada masjid, musola pun jadi. Itu Musola- cuma wadah doang. Iya, wadah ya. Mau surau Ya. mau itu terserah. Terserah Atau lah mau pokoknya ya. buat aliansi sendiri gitu Betul. Terserah. Yang penting kita memberikan gerak pertama, karena gerakan pertama itu akan memancing getaran-getaran yang lain. Gempa dong. Enggak. Waduh. Luar biasa. Betul. Iya, itu aja sih sebenarnya. Ya Semua memang itu karena getaran-getaran dari hal-hal kecil dulu lah. Iya, kita dari hal haruskan. kecil dulu. Dan mana tahu itu bisa menjadi ibaratnya ajang pembuktian gitu untuk orang-orang yang menghalang-halangi kita, mungkin dari orang tua gitu yang merasa kayak apa sih gunanya gitu, apa sih manfaatnya apa lain segala macam, dan mana tahu dari masjid atau lingkungan sekitar kita menjadi ajang pembuktian jatuhnya. Betul. Kita kemarin ada berapa menit lagi nih? Masih ada. Ini masih panjang nih, Masih panjang. Nih program-program lain kita mundurin semua dulu. Iya betul. Oh siap, Masya Allah siap. Jadi kan kemarin kita konsultasi bukan konsultasi sih, kita silaturahmi dengan salah satu masjid di Sukabumi. Jadi beliau cuman modal ngontenin orang datang dikasih bantal, di up 3 hari dia penggalangan dana untuk masjid dapat 300 juta. Oh. Kenapa? Karena pelayanan berbeda dibandingkan yang lain. Itu ya? Iya, dibuat. Ketika orang tuh selesai sholat duduk di dekat rumah, kebetulan surau masjidnya masjidnya itu ada view sawah yang indah. Jadi orang bisa duduk di sana. Mereka buatlah suatu bar mini, barista gratis dikasih kepada jemaah yang hadir. Jadi itu kan sebenarnya servisnya masjid itu bukan sebagai tempat, bukan persoalan apa ya, bukan persoalan tempat saja. Kalau ala Rasulullah dulu kan masjid itu sebagai wadah, wadah berpolitik, wadah berbagi, wadah berdiskusi. Betul. Kayak surau kita kan? Iya. Surau kan jadi tempe awak mengaji, ya kan? iya. Sile, ya kan? Sadonya di sini. Seharusnya itu diangkat kembali. Sehingga bayangkan yang terdata hari ini ada 15 juta masjid. Iya. Bayangkan 15 juta masjid memiliki peran yang seperti itu. Iya. Berapa juta orang-orang yang tidak mampu bisa kita tolong. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa berbuat, tinggal mau gerak dulu nggak? Iya. Gitu. Mau Kalau sudah ada yang dimanapun gerak, awak gitu ya namanya. pasti ada. Betul. Pasti ada memberikan gitu. manfaatnya. Wih, luar biasa. Itu mungkin Iko nggak terasa bang, tadi barusan udah ditelepon kan, nggak bisa dimunduran doh gitu kan. Oh, siap. Soalnya sudah kok program yang sangat-sangat penting soalnya gitu. Oh, Bang. siap, iya. Jadi bisa mundurkan dong. Siap, Karena siap. sudah terasa pun waktu sudah di penghujung acara lo bang gitu. Siap. Atau mungkin harapan lah gitu, mungkin singkat saya mungkin dari Bang Anjas itu harapan abang seperti apa mungkin untuk aktivis, untuk program-program lain yang akan abang lakukan ke depannya. Ya, harapan pertama tetaplah berkomitmen dengan kehidupan ya. Selagi kita hidup di muka buminya Allah ini, maka
sampai mati pun harus ada kebaikan yang kita jalani. Kenapa demikian? Karena memang tujuan hidup itu adalah menciptakan bekal menuju kematian, Oke. bukan menjadi eksis dan besar di dunia yang sementara ini. Cobalah nanti. Kalau nggak percaya, cobalah cari kuburan, gali kuburan, gimana kehidupan. Pasti mereka pernah memberikan record-record yang menarik. Nah, pertanyaannya, kita mau menjadi orang yang hanya hidup besar di bumi, atau berada di sisinya Allah melalui jalur kebaikan yang kita lakukan hari ini. Oke, luar biasa. Dunia hanya bersifat sementara ya Bang ya. Lagu siapa itu? Aduh, lupa lagi. Terima kasih banyak. Siap, makasih banyak, Bang Luar biasa, Ujasa. saya Rubana Masya mata Allah, aku. iya. Padahal awak masih banyak yang ini mau bahas Bang Anjasa, tapi karena memang waktu yang sudah di Siap, penghujung siap, acara, kita Masya Allah. mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Amin, insyaallah. Dan demikian pula Dun Sana podcast sampai mau tako. Jangan lupa Dun Sana tonton tadi podcast sampai mau tako setiap hari Senin hingga hari Selasa pukul jam 2 siang atau jam 4 balik waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Ambo Oscar mau klik rapat kerja, pamit undur diri dan terima kasih Dun Sana atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. Dun Sana kesadanya. Dadah.